Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's your day? I hope everything is fine. Okay, before we start the lesson today, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, do you still remember how to find the important information in a text? Masih ingat bagaimana menemukan informasi penting pada teks? Informasi yang terdapat pada teks bisa diuraikan dalam 6 jenis aspek berdasarkan kata tanya dalam bahasa Indonesia, yaitu aspek apa, aspek di mana, aspek kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, aspek apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Aspek di mana menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Aspek kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Aspek siapa menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Aspek mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Dan aspek bagaimana menunjukkan keterangan cara, proses, penjelasan, ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh. Well, student, today we are going to learn about find the important information in a fiction text and non-fiction text. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan informasi penting pada teks fiksi dan non-fiksi. What is fiction text? Apa itu teks fiksi? Dan what is non-fiction text? Apa itu teks non-fiksi? Teks fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan khayalan, tidak nyata, atau peristiwa yang tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks fiksi antara lain dongeng, cerpen, novel, tabel, cerita fabel, cerita anak, dan sebagainya. Ya, teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi antara lain artikel, karya ilmiah, makalah, dan sebagainya. Contoh teks non-fiksi, perhatikan ya. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Banjir juga merupakan salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Nah, informasi yang ada pada teks tersebut terdapat aspek apa pada kalimat banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Kemudian aspek mengapa terdapat pada kalimat banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Sedangkan aspek siapa terdapat pada kalimat masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Baik, kemudian kita tampilkan contoh cerita fiksi. Ya, perhatikan. Buku yang berjudul Teman Baikku karya Julia Hubery ini mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Tokoh panda memiliki sifat tenang dan sabar, sedangkan tokoh monyet bersifat sombong dan tidak sabar. Nah, perhatikan anak-anak, ada aspek apa menjelaskan tentang isi dari buku tersebut. Kemudian aspek siapa menjelaskan tokoh terdapat pada kalimat panda selalu mengalah terhadap sahabatnya, sementara monyet selalu ingin menang sendiri. Namun inilah yang membuat persahabatan mereka terjaga. Ya, nah kemudian ada aspek kapan pada cerita tersebut. Pada hari pertama musim semi, ini adalah aspek kapan, penjelasan waktu dalam cerita. Kemudian juga ada aspek di mana, penjelasan tempat dalam cerita tersebut, yaitu kalimat di tepi sungai. Nah, kemudian terdapat juga aspek mengapa, penjelasan tentang alasan dalam cerita. Karena terlalu tergesa-gesa agar bisa menang dari kawannya, monyet pun terjatuh dalam sungai hingga menggigil kedinginan. Mengapa ya, ada penjelasan tentang alasan dalam cerita itu. Kemudian ada aspek bagaimana, yaitu penjelasan tentang keterangan cara dalam cerita tersebut. Ya, panda pun menolong sahabatnya dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Nah, kemudian informasi yang bisa kita temukan ya dengan menggunakan kata tanya, apa yang dibahas pada buku cerita tersebut, yaitu persahabatan monyet dan panda.
Kemudian siapa tokoh yang ada pada cerita tersebut? Tokoh yang ada pada cerita tersebut adalah monyet dan panda. Nah, anak-anak, tadi adalah cara menemukan informasi pada teks fiksi dan teks non-fiksi. Sekarang kita akan belajar mempresentasikan hasil pengelompokan informasi pada sebuah cerita atau buku. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara mempresentasikan buku yang sudah kalian baca atau teks, ya. Nanti bisa kita lihat pada PowerPoint yang akan bisa membagikan. Iya, anak-anak mudah sekali bukan? Well, students, let's review the lesson. What have we learned? Yes, we learned about find the important information of fiction text and non-fiction text. Okay, students, I think that's all for today. Before we close, let's close by saying Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.